Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang baru ikut bergabung di live room Teteh ya di Al Asran. Mudah-mudahan saat ini kita sedang berada di dalam rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah dan juga ridhonya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita mulai ya. Ini udah kebetulan nih sudah ada yang bertanya ya. Kebetulan nih sudah ada yang bertanya. Pertanyaannya seperti ini Teh, mau nanya. Apa itu? Kan orang yang punya hadas itu gak boleh ya kita megang mushaf. Kalau aplikasi di handphone bagaimana? Oke. Ya, kakak siapa tadi? Iya kak, kalau kita mempunyai hadasnya itu mau hadas kecil ataupun hadasnya itu hadas besar, memang kita itu tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau memegang Al-Quran. Jadi tadi kakak yang bertanya, misalkan kakak itu gak punya wudhu, ya kita gak boleh memegang Al-Quran. Kalau apalagi kita mempunyai hadas besar, jelas itu tidak boleh memegang Al-Quran. Ya, nah yang jadi pertanyaan gimana nih kalau misalkan Al-Qur'annya itu ada di handphone gitu ya, ada di handphone. Nah kalau misalkan orang yang mempunyai hadas besar itu kan tidak boleh kita itu membaca Al-Qur'an. Oke kakak ya, kalau yang mempunyai hadas besar itu kan kita tidak boleh membaca Al-Qur'an kalau semata-mata, ini semata-mata ya kak. Kalau kita semata-mata itu niatnya untuk membaca Al-Quran, niatnya untuk membaca Al-Quran itu gak boleh, kecuali kalau kita niat zikir. Nah mungkin ini tuh cocok pertanyaannya bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Misalkan kita yang gak punya wudhu. Nah kalau yang gak punya wudhu itu sebetulnya memang diharamkan kita itu untuk menyentuh Al-Quran. Tetapi kita itu tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, kalau yang tidak punya wudhu itu tidak boleh memegang Al-Quran, tetapi boleh membaca Al-Quran. Nah lalu lantas gimana nih ceritanya, kita tuh gak punya wudhu, kita itu membaca Al-Qurannya lewat handphone, lewat smartphone. Ini biasanya sih terjadi kalau misalkan ibu-ibu ya, atau mungkin aja terjadi pada bapak-bapak. Misalkan kita itu diundang ya ke tetangga yang lagi syukuran 4 bulanan, kan kita suka baca Al-Quran gitu ya kan ya. Nah aduh ini mau kita gak punya wudhu gitu, kita mau wudhu gimana gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya kita buka handphone nih ceritanya gitu ya kan. Nah itu gimana nih ceritanya, boleh gak? Nah kakak, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh meskipun kita mempunyai hadas, kita memegang handphone yang ada Al-Qur'annya. Ataupun kita yang punya hadas besar pun sama, boleh kita memegang handphone yang mana pas ketika kita buka ada aplikasi Al-Qur'annya. Seperti itu, misalkan sedang terbuka itu ada surat Yasin misalkan, itu boleh. Ya, apa alasannya dibolehkan? Alasannya dibolehkan karena isinya di dalam handphone itu kan banyak data, bukan hanya sebatas Al-Quran aja, banyak data seperti itu. Sedangkan yang haram kita bawa, yang haram kita pegang, yang haram kita bawa masuk ke kamar mandi itu kan adalah mushaf. Yang diharamkan itu adalah mushaf. Itu pun kalau misalkan kita menemukan ada Quran yang ada tafsirnya, nanti itu beda lagi itu apa itu penjelasannya, maka itu makin panjang lagi seperti itu. Jadi kalau yang pernah teteh dengar di dalam kitab apa itu Mauqiul Islam, di sana dikatakan bahwa handphone atau smartphone yang terdapatnya itu ada Al-Quran di dalamnya, baik itu tampak berupa tulisan atau misalkan berupa audio, itu juga suka ada ya, atau misalkan berupa, itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Jadi itu alasannya, itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Oleh karena itu kita memegangnya di dalam keadaan hadas pun itu kita boleh membawanya, meskipun kita membawa handphone tersebut itu ke dalam toilet, seperti itu kakak. Jadi begitu ya kak ya. Ini disebabkan karena tulisan Al-Quran yang nampak di dalam smartphone tersebut itu tidak seperti tulisan yang berada di dalam mushaf. Nah tulisan tersebut itu adalah
berupa getaran listrik gitu ya, atau misalkan suatu pancaran sinar yang bisa nampak dan bisa hilang, serta itu bukan merupakan huruf yang tetap seperti itu. Jadi begitu kakak ya, insya Allah bisa dipahami ya kak ya. Kakak Denny, apa ini tadi yang ditanyakan? Teh suka lihat ketika khutbah Jumat ada yang main handphone, itu syah nggak Jumatannya? Ya Allah, mungkin karena zaman sekarang udah zamannya sosmed ya, kita nggak bisa lepas ya dari handphone. Ini si bapak meskipun lagi Jumatan, harusnya kita ngedengerin khutbah, ini malah kita asyik aja misalkan ya memegang handphone. Itu hukumnya makruh ya kak ya, itu hukumnya makruh. Karena kan kalau kita main handphone itu kan itu bisa menghilangkan fokus diri kita jadi dari mendengar khutbahnya gitu ya kak. Ini sih sebetulnya sesuai dengan kutipan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal ya kak ya. Jadi bahasa dalam kitab itu wa yukrahul masyu. Jadi kita itu dimakruhkan untuk berjalan bayinas sufufis. Jadi kalau kita itu dimakruhkan berjalan di antara barisan salat Jumat, misalkan untuk meminta-minta, kemudian menjalankan kendi dan juga geriba untuk mengalirkan air, atau misalkan kita di dalam referensi kitab itu dikatakan, atau misalkan kita membagikan selembaran gitu ya, serta memberikan sedekah pada Jumat. Karena ketika khutbah harusnya kita tuh benar-benar fokus, harusnya kan kita itu benar-benar khusyuk seperti itu ya. Karena perkara tersebut itu kan dapat melenakkan jamaah untuk berzikir dan mendengarkan khutbah ya kan kak. Nah jadi itu memang di dalam referensi kitab itu tidak ada tuh dengan bahasa handphone, karena kan pada saat itu mungkin belum ada handphone. Tetapi kan itu juga termasuk kepada sesuatu hal yang nantinya dapat mengganggu akan fokus kita ketika kita sedang mendengarkan khutbah. Jadi itu poinnya di sini itu adalah fokus ketika kita mendengarkan khutbah. Jadi makanya main handphone pun itu termasuk yang dimakruhkan karena alasannya itu dapat mendengar fokus. Adapun yang tadi kakak pertanyakan, kalau gitu nanti status sholat Jumatnya itu tetap sah enggak? Itu tak bisa, jadi enggak dapat pahala gitu. Jadi tetap sah aja, salat Jumatnya itu tetap sah aja, tetapi bagi si bapak tersebut yang lagi harusnya mendengarkan khutbah, ini kalakah asyik main handphone, jadi si bapak tersebut itu tidak mendapatkan pahala ketika harusnya mendengarkan khutbah, tetapi tetap sah-sah aja. Jadi itu hukumnya dimakruhkan ya kak, kalau kita lagi Jumatan fokus lihat handphone bukannya mendengarkan khutbah seperti itu. Oke, pengen tanya Nyai, teh paminuju hubungan suami istri dosa nggak ngebayangin istri lain? Aduh, kenapa harus ngebayangin istri lain kakak? Itu udah ada nampak jelas istri di depannya kakak. Itu sebetulnya ikhtilafiyah kakak. Itu sebetulnya ikhtilafiyah. Ikhtilafiyah di sini memang ada dari sebagian redaksi mengatakan itu hukumnya tidak boleh. Gitu. Karena kalau kita membayangkan sesuatu hal yang haram maka itu bisa menjadi haram. Misalkan kita membayangkan mabuk padahal yang kita makan itu adalah nasi misalkan. Nasi itu kan hukumnya halal, bukan sesuatu hal yang memabukkan. Karena kita membayangkan bahwa itu adalah air arak, maka itu berubah seperti apa yang kita bayangkan. Itu di dalam kitab Qurratul Uyun. Tetapi memang di dalam hal ini pun itu penjelasannya itu lebih panjang lagi. Tetapi jika hal itu diperlukan untuk suatu kemaslahatan, maka agak panjang lagi pembahasannya kakak. Kebetulan kakak teteh sudah pernah membahas hal ini yang kakak pertanyakan. Kalau tidak salah itu di konten YouTube Al-Asran ya kak. Iya, di konten YouTube Al-Asran kalau nggak salah. Di konten YouTube Al-Asran teteh sudah jelaskan yang agak lebih detail. Nanti kakak coba bisa ditengok lagi konten YouTube Al-Asrannya. Di sana ada beberapa referensi yang teteh sampaikan, ada beberapa penjelasan yang teteh sampaikan. Ya, untuk lebih jelasnya gitu aja nanti kakak coba ditengok aja di konten YouTube-nya ya. Ustazah, kalau pasangan kita susah diajak berhubungan itu gimana? Terus bujuk hati istrinya. Mungkin kakak kurang merayu, terus aja bujuk hati istrinya ya kak ya.
Saya kadang dengerin khutbah tapi perlahan merem. Mungkin ketiduran maksudnya Kakak Solva ya. Mungkin ketiduran. Kalau ketiduran Kakak Solva, yang penting posisi duduknya Kakak Solva itu tidak apa-apa. Yang penting posisi duduknya Kakak Solva itu meyakinkan ketika terbangun posisi duduknya itu masih tetap diam. Artinya si kolowong duburnya itu, ini maaf ya, ini kolowong dubur belakang kita itu masih tetap dalam posisi tempat duduk kita. Kalau kita meyakinkan Kakak Solva ketika kita bangun posisinya masih tampak seperti itu, maka itu tidak membatalkan kita wudhu. Kalau misalkan ketika kita bangun posisi duduk kita sudah berubah, maksudnya kolowong duburnya ini tidak tetap seperti ini, agak sedikit mengangkat, maka itu jelas hukumnya batal. Dan Kakak Solva bergegaslah untuk melaksanakan berwudhu dan kembali lagi untuk mendengarkan khutbahnya Kakak Solva. Selamat sore juga Kakak Brons. Oke. Teh parfum mengandung alkohol. Teh kalau parfum mengandung alkohol itu najis enggak? Tidak. Ini suka ada kan ya, Kakak itu ada apa itu? Ada alkohol yang mana di dalamnya itu memang ada kandungan yang parfum yang mana di dalam kandungannya itu kan ada alkohol, itu banyak ya parfum yang banyak mengandung alkohol. Kemudian kita yang sering dengar katanya teh kalau alkohol itu najis. Mungkin ya banyak sering dengar gitu ya kalau alkohol itu najis. Nah, gimana kalau di dalam parfum itu udah jelas banget komposisinya ada alkohol? Apakah itu najis? Jawabnya tidak. Kakak boleh menggunakan alkohol ataupun misalkan di kecantikan wanita ya, misalkan hand body-nya atau apa deh kah kecantikan yang di dalamnya mengandung alkohol itu juga sama, tidak najis Kakak ya. Boleh, nggak apa-apa Kak, nggak perlu khawatir ya. Itu kalau Kakak mau pengen lebih meyakinkan, itu yang disampaikan oleh Syekh Wahbatuz Zuhaili Kakak ya. Itu ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami juga ada yang pernah ngebahas tentang itu ya. Wa'adillatu di dalam fiqhul islami wa'adillatu itu menyebutkan kalau alkohol itu adalah benda suci, baik itu alkoholnya murni ataupun alkohol tersebut itu yang sudah ada campurannya. Itu ada keterangannya di dalam kitab Syekh Wahbatuz Zuhaili. Karena zat alkohol itu sebetulnya tidak najis Kakak di dalam hukum Islam. Berdasarkan kaidah fikih itu yang telah dinyatakan gitu sebelumnya, bahwa prinsip dasar dalam sesuatu itu adalah suci sebetulnya. Nah, baik itu alkohol itu murni atau yang udah kita encerkan atau dikurangi misalkan kadar alkoholnya dengan adanya misalkan adanya dengan campuran air misalkan gitu ya. Misalkan dengan menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa najisnya itu khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan dan segala zat yang bisa memabukkan apa aja deh gitu ya, sejatinya itu bersifatnya itu adalah maknawi Kakak, bukan makna secara harfiah seperti itu. Nah, dengan pertimbangan utamanya bahwa itu adalah benda yang kotor sebagai perbuatan setan seperti itu. Nah, adapun ulama yang berpendapat bahwa alkohol itu najis, ada ulama yang berpendapat itu najis, itu adalah bentuk ikhtiyat. Artinya ikhtiyat itu adalah kehati-hatian dari ulama tersebut. Jadi nggak apa-apa, justru baik juga kalau untuk berhati-hati misalkan tujuannya seperti itu. Tapi kalau misalkan Kakak mau menggunakan juga minyak wangi yang jelas itu ada alkoholnya, kalau menurut Syekh Wahbatuz Zuhaili di dalam keterangan kitab itu nggak apa-apa, boleh kita menggunakan itu. Ya Kak ya. Oke, Kakak Syifa ini teh bagaimana nih hukumnya bayi tabung? Hukumnya bayi tabung itu begini Kak. Kita yang pengen dapat anak ya, kemudian kita menggunakan ikhtiar menggunakan bayi tabung. Itu hukumnya Kakak kembali kepada air nutfah tersebut. Kalau misalkan air nutfahnya atau air maninya itu adalah dari milik sang suaminya sendiri, kalau air maninya milik sang suaminya sendiri itu tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalkan menggunakan air mani orang lain, air sperma orang lain, itu jelas hukumnya haram. Gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan air nutfah atau air mani milik dirinya itu tidak haram.
Karena kan suka ada dari sebagian yang melaksanakan bayi tabung itu menggunakan air nutfah milik orang lain. Karena kata dokter kualitas air nutfah atau kualitas air mani sang suaminya itu sangat buruk sekali sehingga tidak bisa untuk membuahi. Maka suka ada saran dari dokter, kita gimana nih kalau misalkan kita menggunakan bayi tabungnya berada di rahim ibu tetapi menggunakan air mani ataupun air nutfah atau air sperma yang lain. Kalau menggunakan air mani sperma yang lain, jelas itu hukumnya diharamkan. Kalau masih tetap milik suaminya, itu hukumnya halal, boleh. Tapi itu pun ada syaratnya. Kalau milik sang suaminya boleh, itu cara mengeluarkan air maninya itu jangan menggunakan dengan cara yang haram. Gak boleh menggunakan dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang haram itu juga sama, tidak boleh. Karena kan ini ada dari hadis an Ibni Abbas. Dalam hadis itu kala mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ma min dzambin ba'da syirki, bahwa ada dosa setelah syirik a'dhamu min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimillah yahillu lahu. Jadi kalau misalkan ada perkara yang lebih besar dari musyrik daripada menyimpan air mani di dalam rahim yang tidak halal. Nah, itu yang menjadikan patokan referensi kenapa kalau kita bayi tabung itu tidak boleh menggunakan air nutfah ataupun air mani yang lain. Nah, itu dari hadisnya itu, Kakak. Aduh, ini Kak Rizal banyak terus. Kalau pasangan kita susah diajak berhubungan itu gimana? Itu gimana ya kalau pasangan kita diajak berhubungan? Sebetulnya yang pertama begini ya, kalau wanita kita yang mempunyai dasar agama ya, kalau wanita yang mempunyai dasar agama, tentu wanita tersebut itu akan paham dan tahu betul bahwa melayani seorang suaminya itu adalah suatu kewajiban. Kalau wanita tersebut paham ilmu agama, wanita tersebut itu akan mengutamakan sekali meskipun di dalam kondisi apapun, kecuali kalau kondisinya madarat. Misalkan wanita tersebut sakit dan sakitnya itu yang sudah tidak bisa melayani suami. Tetapi kalau wanita yang punya faham agama, kalau misalkan sakitnya hanya sebatas pilek atau sakitnya hanya sebatas sakit kepala yang sakit kepalanya pun cuman sedikit gitu ya, atau agak masuk angin sedikit, sebetulnya itu wanita yang faham agama itu tidak akan terlalu memperdulikan akan kondisi fisiknya. Dia justru akan lebih mengutamakan suaminya karena sudah tahu kalau itu adalah kewajiban istrinya. Ya, kalau misalkan kita agak sakit badan, mungkin wanita tersebut akan berkata kepada istrinya, "Kang, aku agak sakit badan nih, tolong dong agak dipijitin dulu sebentar gitu ya, biar aku fresh, biar aku seger gitu ya untuk melayani kamu," seperti itu. Mungkin wanita yang salehah ya paling-paling dia akan berkata seperti itu. Tetapi yang menjadikan suatu permasalahan nih, bagaimana kalau misalkan terjadi pada wanita yang agak kurang paham agama. Dan ini baru banyak terjadi hal seperti ini, ya wanita yang tidak terlalu memperdulikan akan kewajibannya melayani suami. Yang pertama jelas karena wanita tersebut yang tidak terlalu faham akan agama, yang tidak terlalu faham akan konsekuensinya apabila dia menolak kepada sang suaminya, itu sudah termasuk dosa besar dan itu berada dalam laknat Allah. Itu kembali lagi kepada sang suaminya. Kalau misalkan sang suaminya tidak mengampuni istrinya, maka kasihanlah istrinya tersebut, semalaman dia berada di dalam laknatnya Allah. Tetapi kalau misalkan sang suaminya meridhoi, mengampuni akan kelakuan istrinya, maka ya beruntunglah wanita tersebut, seperti itu. Dan hal itu kenapa wanita agak sulit diajak, dan itu banyak juga alasan yang terjadi. Kalau yang sering teteh dengar itu bisa juga terjadi dikarenakan hormonal. Wanita tersebut lagi merendah banget, misalkan dikarenakan KB suntik atau KB pil yang mengakibatkan hormonalitasnya merendah sehingga tidak ada gairah di dalam tubuhnya. Nah, kalau udah ada gairah dalam tubuh, bahkan ketika ibadah pun kurang cairan, kurang lubrikasi, sehingga kita ibadah pun tidak nyaman. Makanya urang-uring seperti itu perempuannya, kasihan bener, karena memang kondisi fisiknya itu gak nyaman banget. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, maka sang suami juga harus bisa memberikan solusi kepada istrinya. Oke, kalau gitu kita ganti KB-nya yang tidak mengganggu akan hormonalitas.
Bisa juga terjadi karena wanita tersebut menolak atau malas diajak sama sang suaminya karena mental sang istri itu sangat lemah sekali. Biasanya agak stres sedikit, agak depresi sedikit, udah bawaannya malas. Karena mental wanita itu sebetulnya lebih rentan lemah daripada laki-laki. Seperti itu kakak. Kenapa wanita malas? Bisa juga dikarenakan stres, bisa juga dikarenakan depresi. Nah, itu juga kan perlu penanganan tidak cukup bagi dirinya sendiri, dan itu perlu dibantu juga oleh suaminya agar istrinya tuh gak stres, agar istrinya gak depresi. Ada juga sebagian orang istri yang menolak kepada sang suaminya diajak berhubungan itu dikarenakan sang suaminya tidak memahami istrinya. Yang tidak memahami istrinya gimana? Ya karena beda, keinginan wanita dan laki-laki itu beda. Kalau keinginan laki-laki pengen sama istrinya biasanya suka langsung to the point. Bilang aja ke istrinya, aku lagi pengen. Kalau laki-laki seperti itu. Kalau yang diinginkan oleh wanita itu justru tidak senang kalau laki-laki berbicara seperti itu kepada istrinya. Jadi pengennya kalau istrinya itu dibujuk dulu, dirayu dulu, dicandain dulu, diperhatiin dulu, dan di lainnya. Lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini pun seorang suami benar-benar harus yang bisa memahami, menyikapi apa sih keinginan istri kita. Seperti itu kakak. Ini tadi pertanyaannya kakak Rizal. Kakak ini sudah bisa diajak, sudah bisa terbayang gak sama kakak Rizal? Biar nanti kakak Rizal itu menjadi seorang suami yang lebih bisa berbijaksana gitu kepada istrinya, seperti itu. Jadi jangan langsung asal nuntut aja, tapi kita harus lebih paham akan kondisi hati jiwa sang istri kita, ya kakak Rizal. Kalau teh mau nanya, kalau berhubungan sama istri berfantasi ria seperti gaya fantasi barat, apa hukumnya? Pak, emang fantasi barat itu seperti gimana Bang Irfan? Bang Irfan, fantasi barat itu seperti gimana? Teteh nggak tahu. Maksudnya fantasi barat itu seperti gimana Bang Irfan? Begini aja deh Bang Irfan ya, begini aja. Kalau kita melakukan ibadah dengan istri kita, yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Bang Irfan. Ketika kita berhubungan, yaitu apa yang tidak dibolehkan Bang Irfan, yaitu ketika kita memasukkan hasyafah milik sang suaminya kepada istrinya ketika haid atau ketika nifas, udah itu aja. Kemudian kita memasukkan kepada area milik istri kita lewat jalur belakang. Misalkan naudzubillah lewat dubur, itu jelas diharamkan. Atau misalkan Bang Irfan barangkali punya istri 2 atau punya istri 3, kemudian Bang Irfan melakukan ibadah bareng-bareng dengan istrinya pada satu waktu dalam satu ranjang dengan 2-3 istrinya, itu jelas juga diharamkan. Selain dari itu Bang Irfan itu dihalalkan. Boleh. Meskipun Bang Irfan itu meniru gaya orang barat, itu sebetulnya di dalam Islam tidak ada larangan jika suami istri tersebut dua-duanya senang, dua-duanya ridho, itu tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kalau yang lebih spesifik berfantasi dengan gaya barat, teteh nggak terlalu paham gaya barat itu seperti gimana, Bang Irfan, ya. Waalaikumsalam Bunda. Iya, mangga. Di sini teteh belum adan. Dalam keadaan janabah kita makan, itu gimana hukumnya? Makruh KM Haris. Kalau misalkan kita sudah ibadah nih misalkan ya dengan istri kita ya kak, kita itu udah ibadah dengan istri kita. Kemudian setelah itu kita nggak sempat kita itu nggak sempat untuk mandi ya. Misalkan KM Haris itu malam, mandinya nanti subuh teh karena ya kedinginan. Tapi setelah itu misalkan aku kelaparan, aku pengen makan, aku pengen minum, boleh gak? Kalau di dalam kitab Qurratul Uyun itu dikatakan boleh, dan itu hukumnya tidak diharamkan, tetapi itu hukumnya dimakruhkan, KKM Haris ya. Itu hukumnya dimakruhkan. Kenapa? Agar kita enggak makruh itu baru gimana? Agar kita itu enggak makruh, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan wudhu KKM Haris. Kita wudhu aja, maka kalau kita udah selesai wudhu, kita mau makan, kita mau minum, itu hukumnya nanti tidak jadi haram. Tidak menjadi makruh, tetapi menjadi jawaz, menjadi boleh. Meskipun KKM Haris itu keluar dari rumah, itu tidak berada di dalam keadaan makruh. Yang penting kita udah janabah, wudhu aja. Itu ada di dalam kitab Qurratul Uyun kalau nggak salah, ya KM Haris. Kalau istri ngambil langsung uang suami tanpa izin boleh nggak?
Aduh, ini kayaknya yang bertanya ini perempuan ya. Kayaknya yang bertanya perempuan, gimana tuh kalau misalkan istrinya langsung mengambil uang kepada suaminya tanpa izin suaminya, begitu ya, tanpa izin suaminya. Jangan, aduh dong kak. Itu hukumnya nggak boleh ya kak. Kalau kita seorang istri dengan sengaja banget mengambil uang milik sang suami, itu hukumnya kita itu nggak boleh. Kecuali kalau kita mengambil uang kita sendiri yang kebetulan disimpannya di suami. Misalkan istrinya itu punya pekerjaan, kemudian hasil gajinya itu misalkan disimpan di dompet suaminya, itu nggak apa-apa karena itu adalah uang kita. Tapi kalau misalkan mutlak itu adalah uang suami, itu tidak boleh, kecuali tetapi kakak itu ada kecualinya ya. Ada kecualinya kalau misalkan sang suaminya itu tidak memberikan nafkah yang sifatnya wajib kepada istrinya untuk makanan, untuk kebutuhan pokok atau untuk kebutuhan yang mendesak. Ini suaminya begitu aja tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kalau dengan alasan itu hukumnya boleh. Meskipun istrinya itu mengambil dari dompet suaminya meskipun tidak minta izin. Itu kenapa dibolehkan? Karena itu pernah terjadi pada zaman dulu ketika masih ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini riwayat an Aisyah, dari ini jadi Siti Aisyah. Siti Aisyah menceritakan bahwa pada saat itu ada Siti Hindun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mengatakan kalau suaminya yang bernama Sufyan itu sangat pelit sekali, ya, mengatakan kondisi Sufyan itu sangat pelit sekali. Nah, nafkah yang diberikannya kepadaku, kata Siti Hindun itu, dan anakku itu tidak cukup ya Rasulullah. Itu tidak cukup, padahal aku tahu kalau Sufyan itu mempunyai uang yang masih ada, masih banyak, tetapi dia cukup sangat pelit sekali. Bahkan sampai untuk kebutuhan bahan pokok di rumah pun itu sering kekurangan karena saking pelitnya suamiku, sehingga aku mengambil uang tanpa sepengetahuannya. Kata Hindun begitu, berkata kepada Rasulullah. Kemudian maka kata Rasulullah, ambillah wahai Hindun, ambillah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu dengan kebaikan. Maka begitu kata Rasulullah. Jadi kalau dengan alasan karena suaminya pelit banget, tidak mencukupi kebutuhan pokoknya padahal uangnya ada, maka itu gak apa-apa. Tapi kalau misalkan suami sudah memberikan kepada kita cukup, bahkan kalau misalkan agak lebih gitu ya, kita gak boleh sebagai seorang istri mengambil dengan seenaknya begitu saja. Tetap harus minta dulu izin kepada suami. Oh loh, teh kan uang suami, uang kita. Nggak seperti itu juga kakak ya. Ini kakak siapa tadi? Ini sepertinya perempuan gitu ya yang bertanyanya. Teh, kalau janin keguguran apakah masih sunnah akikah? Kalau janin keguguran itu apakah masih sunnah akikah atau tidak? Jika janin itu sudah ditiupkan ke dalam rahim milik sang ibu itu sekitar 4 bulan ya, maka itu tetap disunahkan untuk akikah ya. Jadi kalau misalkan wanita atau istri tersebut sudah kira-kira umur 4 bulan itu kan sudah ada ruh, maka itu sunnah untuk akikah. Sementara kalau misalkan belum, misalkan kurang dari 4 bulan, maka itu tidak disunahkan untuk akikah, seperti itu. Karena ini teteh lupa ya, ini kena terangan ini ya. Karena menurut Ibnu Hajar itu ada ya di dalam kitab Fatawi, berkatakan bahwa annal aqiqata, bahwa sesungguhnya akikah itu innama tusannu an syaqti nufikhat fihi roh, seperti itu keterangannya kalau nggak salah. Jadi akikah itu hanya disunnahkan bagi janin itu yang sudah ditiupi ruh. Jadi begitu kakak. Jadi yaitu umur 4 bulan itu sekitar berapa ya, 17 minggu ya kak, sekitar 17 minggu. Tapi nggak berarti kalau yang belum ditiupi ruh itu nggak boleh diakikah. Gimana nih, aku baru 2 bulan pengen mengakikahkan anakku padahal ruhnya itu baru 2 bulan, maka itu hukumnya tidak apa-apa kalau misalkan mau, dan kebaikan akikah itu nanti akan berubah menjadi amal sedekah bagi sang ibunya, seperti begitu ya. Ya begitu kakak yang bertanya ya. Ini kayaknya sekarang teteh mau adzan maghrib. Mohon maaf ya, sepertinya teteh sekarang mau adzan maghrib. Kayaknya teteh sekarang tidak bisa melanjutkan lagi ini kaji.
2 menit lagi teteh mau adzan maghrib di sini. Meskipun hanya setengah jam kita ikuti live, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa didapat. Maaf ya, kalau sore ini teteh agak kurang gimana ya. Sepertinya agak kurang bersemangat nih. Iya, emang benar nih fisiknya lagi agak kurang ngeh gitu ya. Maka tetehnya kondisinya seperti ini. Ini mohon maaf banget, banyak sekali yang masuk, yang komennya enggak sempat kebaca sama teteh, mohon maaf banget. Insya Allah mudah-mudahan besok kondisi teteh lebih fit. Besok sekitar, biasanya teteh live itu sekitar jam 5 sore atau sekitar jam 4 sore. Kalau teteh mulai sekitar jam 4 sore berarti ngajinya lebih lama ya. Kalau misalkan teteh mulai ngajinya jam 5 ya berarti ngajinya sebentar ya, karena kan udah mau keburu maghrib ya. Jadi kalau misalkan besok hari mau mengikuti jadwal live ngaji bareng sama teteh, biasanya sekitar jam segitu ya, antara jam 4 atau jam setengah 5 atau jam 5 paling sorenya. Sekali lagi bagi yang sudah berkunjung, mudah-mudahan kita bisa jalin silaturahmi, kita bisa saling mendoakan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Nanti jangan lupa ya, malam sekitar jam antara jam setengah 9 biasanya sampai jam 12 malam teteh itu eksis live, tetapi ada keranjang kuningnya. Oke, nanti malam check out ya, itu yang di belakang ya kopi-kopinya, karena kalau nggak check out serius deh kalian tuh nanti akan penasaran gitu. Aduh, aku belum coba nih, orang-orang udah pada coba nih kopi Lanang Jaget sama Lanang Godeknya. Jadi kalau belum coba serius bakal penasaran terus. Kayaknya Jaget sama Godeknya menghantui kalian. Ya oke deh, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adzan maghrib, kita laksanakan salat maghrib bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin.